Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam, kawan-kawan semua. Perkenalkan, nama saya Dava Akbar Pramono. Di sini saya mewakili kelompok 13 akan mempresentasikan mengenai instrumen dari Mass Spectrophotometry atau MS. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya yaitu Saya Muhammad Faris Syahrul Rizky. Saya Revangga Auriel Dava. selamat menyaksikan presentasi dari kami. Yang pertama adalah definisi secara umum. Spektroskopi massa atau MS merupakan alat analisis yang berguna untuk mengukur rasio massa terhadap terhadap muatan M per Z dari suatu atau lebih molekul yang ada di dalam sampel. Pengukuran ini seringkali didapatkan untuk menghitung berat molekul yang tepat dari komponen sampel. Biasanya spektrometer massa dapat digunakan untuk mengidentifikasi senyawa yang tidak diketahui melalui penentuan berat molekul, untuk mengukur senyawa yang diketahui, dan untuk menentukan struktur serta sifat kimia dari molekul tersebut. Berikutnya adalah prinsip kerja. Proses dimulainya adalah sample introduction atau sample injector. Proses dimulai dari pemasukan sampel melalui sample injector port. Sampel ini kemudian diuapkan menggunakan sebuah vaporizer atau filamen agar dapat berbentuk gas yang siap diionisasi. Berikutnya, molekul gas dari sampel diberi energi, biasanya dari elektron beam, sehingga mengalami tumbukan dan berubah menjadi ion bermuatan, yaitu dalam fase gas. Ini terjadi dalam ion source. Berikutnya adalah ion-ion yang telah terbentuk, kemudian dipercepat dan diarahkan ke dalam medan magnet atau medan listrik, dan dalam massa analyzer di sini ion dipisahkan berdasarkan rasio massa terhadap muatannya atau M per Z. Ion dengan M per Z berbeda akan membelok ke lintasan yang berbeda pula. Jadi ada perbedaan muatannya akan dialihkan ke setiap uh, i- da- detektor ya. Berikutnya adalah fragmentasi dalam analisis lanjutan, yaitu second analyzer. Dalam sistem tandem MS atau per MS, ion ini terpisahkan oleh sharing analyzer yang akan dipecah menjadi fragmen-fragmen dan dianalisis lagi untuk mendapatkan informasi struktur molekul yang lebih detail. Berikutnya adalah deteksi ion atau ion detector. Setelah dipisahkan, elemen sampai detektor akan menghasilkan sinyal listrik. Detektor mengukur jumlah ion, kelimpahan, dan mengubah menjadi elektronik. Berikutnya adalah pengolahan data dan kontrol sistem atau data sistem. Biasanya ini dilakukan melalui komputer yang sudah diinjektor ke mass spectrophotometer. Berikutnya adalah komponen utama instrumentasi MS yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk komponen utama instrumentasi MS, di sini ada beberapa macam. Yang pertama ada interface, di mana berfungsi untuk menghubungkan spektrometer massa dengan teknik kromatografi dan memastikan sampel berpindah efisien ke sumber ion tanpa kehilangan atau kontaminasi. Nah, contohnya itu ada gas kromatografi (GC), kemudian ada mass analyzer adalah penganalisis massa pemisahan ion berdasarkan rasio M per Z. Ya, pemilihan jenis analisernya bergantung pada kebutuhan analisis seperti resolusi, kecepatan, dan akurasi. Untuk jenis-jenisnya yang pertama ada quadrupole, kemudian yang kedua ada time of flight (TOF), yang ketiga ada ion trap, yang keempat orbit trap, dan yang kelima ada Fourier transform ion cyclotron resonance atau disingkat FTICR. Nah, untuk yang ion source sendiri adalah sumber ion berfungsi untuk mengubah molekul netral dari sampel menjadi ion bermuatan, yang kemudian dapat dianalisis berdasarkan rasio massa terhadap muatan. Nah, di sini metode ionisasinya yang secara umum digunakan, yang pertama adalah electron ionization atau EI, kemudian yang kedua ada
pre-ionization atau ESI. Kemudian yang ketiga ada matrix assisted laser desorption ionization atau MALDI. Kemudian selanjutnya chemical ionization atau CI. Dan yang terakhir inductively coupled plasma atau ICP. Untuk vakum system atau sistem vakum sendiri untuk menjaga tekanan rendah dalam spektrometer massa untuk memungkinkan pergerakan ion tanpa gangguan dari molekul udara. Untuk komponen utamanya, yang pertama ada mechanical pump atau sering disebut juga ronging pump. Nah, untuk yang kedua diffusion pump. Nah, untuk data sistem pada komponen utama ini ada sistem mengumpulkan, memproses, menganalisis data dari detektor untuk menghasilkan spektrum massa yang dapat diinterpretasikan. Yang fungsi utamanya data acquisition. Kemudian yang kedua ada data analisis dan yang ketiga adalah penyimpanan data. Untuk detektor mengukur jumlah ion yang mencapai akhir, menganalisis massa sinyal listrik untuk analisis data. Jenis detektor yang umum digunakan biasanya elektron multiplier, kemudian yang kedua Faraday cup, dan yang ketiga microhannel plate atau MCP. Selanjutnya ada inlet system, di mana inlet system ini dalam spektrometri massa berfungsi untuk memasukkan sampel ke dalam instrumen tanpa mengubah sifat kimianya secara signifikan. Nah, untuk contohnya yang pertama liquid injection. Ya, di sini digunakan untuk sampel dalam fase cair. Kemudian untuk gas injection digunakan untuk sampel dalam fase gas. Untuk collision cell ini berfungsi untuk memecah ion. Ion terpilih menjadi fragmen-fragmen yang lebih kecil. Proses ini disebut fragmentasi. Nah, dengan tujuan fragmentasi tujuannya adalah untuk memperoleh informasi struktural lebih dalam mengenai molekul yang dianalisis. Di sini collision cell ada dua macam. Yang pertama collision induced dissociation atau CID. Kemudian yang kedua ada lag electron capture dissociation atau ECD. Nah, untuk komponen utamanya untuk secara digabungkan akan seperti pada gambar di sini ada detektor, light trend, Hifron, magnetic field, spam particle, base and mass, charge ratio, charge zero particle beam, ada magnet juga, dan seterusnya. Oke, lanjut. Untuk ini akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya adalah langkah-langkah bagaimana mass spektrofotometri ini bekerja. Yang pertama, metode kerja sendiri dalam spektrometri massa adalah menghasilkan ion dari sampel yang dimasukkan ke dalam sumber ionisasi, itu tadi ion injektor. Proses ini mengubah molekul-molekul yang awalnya netral menjadi ion bermuatan agar dapat dianalisis lebih lanjut. Setelah terbentuk, ion-ion tersebut kemudian dipisahkan berdasarkan rasio massa terhadap muatannya, mass to charge ratio, dengan satuannya adalah M per Z. Di dalam alat-alat yang disebut menganalisis massa, pada tahap berikutnya, ion yang telah dipilih dapat dipecah lebih lanjut menjadi fragmen-fragmen, yang kemudian dianalisis oleh penganalisis massa kedua untuk memperoleh informasi struktural yang lebih detail. Biasanya adalah proses fragmentasi yang dijelaskan oleh teman saya tadi adalah collisions. Berikutnya adalah ion-ion yang keluar dari penganalisis terakhir selanjutnya dideteksi oleh detektor yang mengukur kelimpahan masing-masing ion dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Akhirnya, sinyal-sinyalnya diproses oleh komputer yang tidak hanya menampilkan hasil analisis, tetapi juga mengontrol instrumen melalui sistem umpan balik untuk memastikan kinerja yang optimal. Seperti gambar di atas, source-nya itu adalah fase gas, terus ada analyzer yang mensortir ion-ion
kemudian detektor dan data sistem, dan akhirnya mass spektrum data outputnya keluar yang menunjukkan grafik histogram seperti gambar di atas. Dan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk jenis-jenis spektrometer massa paling umum digunakan yang ada beberapa macam. Untuk yang pertama ini ada kromatografi cair spektrometri massa yang biasanya jenis LC-MS. Di sini LC-MS menggabungkan dua teknik ilmiah, di mana kromatografi cair digunakan untuk memisahkan campuran yang mengandung senyawa berbeda. Sementara spektrometri massa kemudian mengidentifikasi identitas struktural setiap komponen dengan menganalisis berat molekulnya dengan spesifisitas dan sensitivitas deteksi yang tinggi. Pendekatan ganda ini dapat digunakan untuk menganalisis senyawa biokimia, organik, dan anorganik. Nah, karena fleksibilitas teknik gabungan ini, LCMS digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk analisis makanan, pengujian lingkungan, bioteknologi. Kelebihan yang terakhir ada cocok untuk analisis targeted analisis. Kemudian untuk kelemahan, yang pertama adalah resolusi masanya rendah atau kurang cocok untuk senyawa kompleks. Dan yang kedua adalah sulit membedakan isobarik, compound, atau massa sama struktur yang berbeda. Lanjut. Untuk jenis yang kedua ada kromatografi gas dan spektrometri massa di mana GCMS. GCMS adalah teknik analisis yang digunakan untuk memisahkan, mengukur, dan mengidentifikasi senyawa organik yang mudah menguap seperti benzena, alkohol, dan aromatik, dan biomolekul sederhana termasuk steroid, asam lemak, dan hormon. Metode GCMS sendiri dimulai dengan menguapkan sampel menjadi fase gas, memisahkan komponen-komponennya dengan kolom kapiler. Gas pembawa inert seperti nitrogen atau argon digunakan untuk mendorong senyawa yang dihasilkan. Saat terpisah, senyawa tersebut keluar dari kolom pada waktu yang berbeda. Waktu yang dibutuhkan untuk keluar disebut waktu retensi. Nah, saat senyawa meninggalkan kolom, mereka diionisasi dengan elektron atau sumber ionisasi kimia dan dipercepat melalui penganalisis spektrometer massa yang biasanya kuadrupol atau perangkap paling ion, di mana rasio massa terhadap muatan atau nilai M per Z-nya ion dideteksi dengan diukur untuk menghasilkan pembacaan spektrum massa. Peneliti mengidentifikasi senyawa individual dalam sampel menggunakan massa senyawa dan analit yang diketahui. Untuk kelebihan dari jenis ini yaitu cepat dan sensitif, biayanya operasional relatif rendah, cocok untuk analisis target. Kelemahan resolusi massa rendah dan sulit membedakan isopabrik kompon yang seperti sebelumnya. Lanjut. Untuk jenis yang ketiga ada spektrometer massa quadrupole 3 atau TQMS, di mana spektrometer massa ganda dengan dua penganalisa kuat massa quadrupole yang bekerja secara bersamaan di antara keduanya quadruple frekuensi radio atau RF non massa resolving bertindak sebagai penyangga untuk disosiasi tumbukan. Nah, jenis spektrometer massa ini menggabungkan dua penganalisis massa bersama-sama untuk meningkatkan sensitivitas, resolusi, dan akurasi massa. Nah, konfigurasi TQMS ini yang juga dikenal sebagai konfigurasi Q1 dan Q2 adalah filter massa dan Q kecil adalah sel atau buffer tumbukan, di mana dirancang untuk melakukan empat pemindaian berbeda, yaitu pemindaian ion prekursor, pemindaian kehilangan netral, pemindaian ion produk, dan pemindaian terpilih. Meskipun resolusi massa dan jangkauan massa bukan terbaik yang tersedia, namun terjangkau, efisien, dan mudah digunakan. Untuk kelebihan dan kekurangannya yaitu kelebihannya sensitivitas dan selektivitas tinggi untuk analisis senyawa dalam kadar sangat rendah, mendukung fragmentasi terkontrol dalam ms per ms untuk mengidentifikasi akurat, dan sangat cocok untuk analisis kuantitatif target dengan presisi tinggi. Terakhir, minim gangguan dari senyawa lain dalam sampel kompleks. Untuk kelemahannya, tidak cocok untuk analisis senyawa yang tidak diketahui, resolusi massa lebih rendah dibanding Orbitrap atau TOF,
kemudian memerlukan pengembang metode yang spesifik dan kompleks, kemudian terakhir biaya operasional dan perawatan tergolong tinggi. Lanjut, untuk jenis yang selanjutnya, matrix assisted laser disruption ionization time of light mass spectrometry multi TOF MS. Di sini jenis spektrometer masa ini merupakan kombinasi dua teknik yang sangat efektif untuk menganalisis dan mengidentifikasi molekul besar tanpa merusak molekul organik rapuh seperti polimer dan dendrimer. Di mana dengan menggunakan metodologi MALDI, sampel dicampur dengan bahan matriks dan disebarkan pada plat logam. Pulsa laser digunakan untuk menyinari sampel yang menyebabkan ablasi dan TOFMS menggunakan teknik untuk mengukur berat molekul suatu zat. Medan listrik mengisi ion-ion, kemudian ion-ion tersebut dilepaskan dalam ruang hampa. Ion-ion tersebut menahan muatan energi kinetik yang mempercepat ion-ion tersebut menuju detektor. Massa yang dihitung berdasarkan kecepatan atau mencapai detektor. Ion yang lebih ringan bergerak lebih cepat. TOF memberikan pengukur massa berat yang sangat akurat. Nah, untuk kelebihannya resolusinya tinggi dan akurasi yang sangat baik. Untuk cocok dan untuk analisis senyawa tak dikenal, deteksi cepat dan simultan banyak senyawa. Untuk kelemahannya biaya dan perawatannya tinggi dan data kompleks memerlukan analisis yang lebih mendalam. Lanjut. Untuk jenis selanjutnya single MS, single mass spectrometry, di mana sistem spektrometer massa yang memiliki satu mass analyzer dan berfungsi untuk mengukur rasio massa terhadap muatan dari ion-ion yang dihasilkan melalui proses ionisasi. Alat ini hanya mampu mendeteksi ion molekul secara langsung tanpa melakukan fragmentasi lanjutan, sehingga tidak dapat digunakan untuk analisis struktur senyawa yang lebih kompleks. Oleh karena itu, single MS umumnya digunakan untuk keperluan kuantitatif sederhana dan identifikasi senyawa berdasarkan massa molekulnya. Untuk jenis analizer yang umum digunakan dalam sistem ini quadrupole tunggal, time of flight, dan ion trap dasar. Aplikasi dari single MS banyak ditemukan dalam analisis single seperti deteksi peptisida dan logam berat, pengujian dalam industri farmasi, serta identifikasi senyawa tunggal yang sudah diketahui. Untuk kelebihannya, struktur instrumen sederhana, mudah digunakan, biaya pembelian operasinya lebih rendah, cukup baik untuk analisis kualitatif dasar atau screening cepat. Untuk kelemahannya sendiri, sensitivitas atau selektivitas lebih rendah dibanding MS per NS, tidak mampu melakukan fragmentasi untuk konfirmasi senyawa, kurang cocok untuk analisis senyawa dalam matriks kompleks atau kadar sangat rendah. Lanjut, lanjut. Oke, untuk jenis terakhir ini ada tandem MS, di mana tandem MS atau dikenal juga sebagai MS per MS adalah jenis spektrometer massa yang menggunakan dua atau lebih mass analyzer yang dipisahkan oleh suatu proses fragmentasi seperti collision, induction, dissociation atau CID. Konfigurasi ini memungkinkan analisis yang jauh lebih mendalam dibandingkan dengan single MS karena tidak hanya mengukur massa molekul tetapi juga menganalisis struktur senyawa melalui ion fragmentasi. Di mana senyawa umum proses kerja tandem MS sendiri dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama adalah pemilihan ion target yang disebut precursor ion dari campuran ion yang dihasilkan oleh sumber ionisasi. Pada tahap kedua, precursor ion ini diarahkan ke collision cell di mana ia berbenturan dengan gas inert seperti argon atau nitrogen dan dipecah menjadi fragmen ion. Selanjutnya pada tahap ketiga, seperti fragmen ion tersebut dianalisis oleh mass analyzer kedua untuk menentukan informasi struktural dari senyawa asli. Untuk beberapa konfirmasi instrumen yang umum digunakan, tandem MS meliputi triple, quadruple time of flight, dan ion trap. Masing-masing konfigurasi ini memiliki keunggulan tersendiri dalam hal sensitivitas, resolusi, dan kecepatan analisis. Tandem MS banyak digunakan dalam berbagai bidang penelitian dan industri, di mana bidang proteomik dan
metabolomic. Teknik ini sangat efektif untuk mengidentifikasi dan mengkarakterisasi biomolekul kompleks seperti protein dan metabolit. Selain itu, tandem MS juga digunakan untuk menentukan struktur senyawa tak dikenal, serta menganalisis metabolit atau obat dalam studi farmakokinetik dan toksikologi. Untuk contohnya ada seperti pada gambar, di mana ada analisis satwa dan analisernya ada dua, di mana dengan collection cell yang berbeda. Untuk kelebihan dan kelemahannya yaitu kelebihan deteksi sangat selektif dan sensitif, mampu membedakan senyawa dan massa hampir sama, ideal untuk analisis kuantitatif target, minim gangguan dari matriks sampel kompleks. Untuk kelemahannya tidak cocok analisis senyawa yang belum diketahui, butuh standar dan metode yang dikembangkan khusus dan instrumen mahal dan mengoperasian kompleks. Lanjut. Oke, ini akan dijelaskan teman saya. Berikutnya interpretasi spektra massa. Interpretasi spektra massa yang diawali dengan reaksi fragmentasi sebelumnya adalah M plus radikal menjadi X plus dan Y radikal. Jika sampel organik yang diuapkan masuk ke dalam ruang ionisasi spektrum massa, sampel tersebut dibombardir oleh aliran elektron. Elektron-elektron ini memiliki energi yang cukup tinggi untuk melepaskan satu elektron dari molekul organik sehingga terbentuk ion positif. Ion-ion ini disebut juga dengan ion molekuler minus atau kadang juga disebut dengan ion induk atau parent ion. Dan biasanya disimbolkan menjadi M plus radikal. Titik ini dalam simbol tersebut menunjukkan bahwa dalam ion ini masih terdapat satu elektron yang tidak berpasangan, atau juga bisa disebut adalah radikal. Elektron ini merupakan sisa-sisa dari pasangan elektron yang semula ada, di mana satu elektronnya telah diambil dalam proses ionisasi. Ion molekuler ini bersifat tidak stabil secara energi dan beberapa di antaranya akan pecah menjadi fragmen-fragmen yang lebih kecil. Jadi ion-ion ini secara energinya tidak stabil dan fragmen-fragmennya akan jauh jadi lebih kecil pada proses berikutnya. Contoh paling sederhana adalah saat ion molekuler terpecah menjadi dua bagian, satu bagian positif dan yang satu lagi menjadi radikal bebas yang tidak bermuatan. Berikutnya radikal bebas yang tidak bermuatan atau Y titik tidak menghasilkan garis puncak atau spektrum massa. Hasil partikel ini bermuatan yang dapat mengalami percepatan, pembelokan, dan dideteksi oleh spektrum fotometer massa. Partikel yang tidak bermuatan akan hilang begitu saja dalam alat dan akhirnya dibuang oleh pompa vakum. Ion yang bermuatan atau X plus akan bergerak melalui spektrum fotometer massa menjadi halnya ion positif lainnya dan menghasilkan garis pada diagram batang atau histogram, stick diagram. Berbagai jenis fragmentasi dari ion molekuler asli bisa terjadi dan tidak menyebabkan kita mendapatkan banyak puncak atau garis pada spektrum massa. Sebagai contoh, spektrum massa dari pentana terlihat seperti di bawah ini. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, untuk aplikasi spektrofotometri mass yaitu yang pertama, farmasi dan klinis analisis obat, metabolit, dan pemantauan terapi. Kemudian yang kedua yaitu lingkungan deteksi polutan seperti pestisida, logam berat dalam air ataupun tanah. Kemudian yang ketiga yaitu forensik analisis narkotika, racun atau bukti biologis. Lanjut. Nah, untuk studi kasusnya sendiri yaitu dengan judul mendeteksi obat ilegal dalam minuman ringan dalam bidang forensik, yaitu identifikasi fenilalamin atau narkotika dalam minuman berenergi menggunakan LCMS. Yang pertama yaitu untuk latar belakang sendiri yaitu peredaran minuman berenergi yang dicampur senyawa psikoaktif, contoh fenilalamin marak di Asia Tenggara. Spektrometri massa digunakan untuk membedakan senyawa legal dan ilegal dengan struktur kimia mirip. Yang kedua yaitu metode menggunakan alat LC-MS. Kemudian untuk sampel sendiri yaitu minuman berenergi yang disita polisi yang menggunakan ekstraksi pelarut organik.
Kemudian untuk hasilnya yaitu terdeteksi ventil alamin pada M garing Z 16661. Kemudian untuk konsentrasi yaitu 15 mg per liter, yang dimana itu merupakan melebihi batas aman. Kemudian untuk implikasi yaitu bukti forensik untuk penegakan hukum dan LCMS yang dipilih karena spesifitas tinggi terhadap metrik kompleks. Untuk referensi dari studi kasus ini yaitu dari Journal of Analytical Toxicology tahun 2022. Lanjut. Sekian dari presentasi kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.